Jadi halo, selamat datang semuanya. Hari ini aku Kautsar dari salah satu panitia PAB UBV 2019 bersama. Oke, jadi kenalin, aku Sasta, UBV 2018. Sekarang aku di jurusan Teknik Permiakan 2018. Dan dulunya aku megang jabatan sebagai ketua UBVD. Gitu. Oke, jadi pada topik pembacaan kita hari ini, sekarang kita akan berbicara mengenai UBVD. Nah, aku mau nanya dong Bang, kenapa kepanitiaan UBVD ini didirikan? UBVD itu sesuai dengan katanya ya, UBVD. Maksudnya hari UBV, yaitu hari di mana UBV dilarikan secara resmi gitu. Nah, di sini kepanitiaan ini tuh bertujuan buat ngerayain hal tersebut. Jadi kebetulan waktu itu aku dikasih amanah buat melaksanain UBPD. Gitu. Kalau mau tanggalnya itu tanggal 9 Februari. Itu hari kelahiran UBP. Wah, Kayak gitu. mantap. Keren-keren. Nah, terus habis itu kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan di UBVD ini, Bang? Nah, ini menarik nih. Jadi gini, Kar. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya dulu-dulu itu lempeng menurutku. Jadi ini bukan bermaksud ya, ini jangan dibikin kalau UBP yang lalu itu lempeng gitu, enggak. Maksudnya di sini lebih ke arah acara yang dijalankan waktu itu memang kayak lempeng menurutku. Maksudnya lempeng itu kayak cuman tumpengan aja gitu. Ya setelah masor kita ada tumpengan, terus kalian ulang tahun gitu, ada games-games itu. Nah, di tahunku aku pengen buat berbeda kayak gitu. Jadi emang dari aku pribadi pengen, wah ini nggak mau deh sama, aku bikin beda. Dan akhirnya di ACC waktu itu kita ngadain di Saraga, di depannya Sekre waktu itu. Dan kita nyewa lapangan futsal. Loh kok bukan lapangan volley gitu kan. Karena memang waktu itu aku pengen ngadain games tuh bukan tentang pervolian. Memang bener-bener yang bikin kita tuh raket gitu. Jadi games-games kecil-kecilan, bikin kelompok. Terus aku juga ada kepanitiaan kecil waktu itu, memang nggak bisa sendirian kan waktu itu. Aku minta anak-anak ada acara di situ, ada bendara juga, ada beberapa, pokoknya ada beberapa divisi lah, divisi kecil ya di sini. Jadi itunya kayak penanggung jawab gitu, bukan bukan organisasi gitu, bukan gitu. Jadi akhirnya terbentuklah itu, aku bikin acaranya ternyata sukses. Jadi waktu itu nggak tumpengan tapi malah prasmanan kayak gitu. Itu sih Sar. Alhamdulillah lah ya. Dari inovasi itu tercipta sesuatu yang keren lah ya, Bang. Nah, kalau gitu, ini kapan dan di mana kegiatan kepanitiaan ini biasa dilakukan, Bang? Tadi sebenarnya udah terjawab juga ya. Tapi mungkin boleh dijawab ulang. Oke, kalau buat kapannya sih sebenarnya jadi itu aku waktu itu memang kebetulan ya. Ini nggak tahu kebetulan atau gimana ya. Setelah aku menjadi ketua makrabnya kalian pelantikan itu, kebetulan juga aku perangkap gitu jatuhnya. Gara-garanya aku dikasih internal ini kan. Jadi waktu itu memang belum pergantian Kak Cici ke Bang Renhat, belum saatnya kerja udah kerja kayak gitu. Itu di bidang internal ya. Jadi memang bener emang proker internal gitu, bukan proker divisi. Nah, berhubung kayak gitu akhirnya ya udah aku sebagai penanggung jawabnya. Nah, berhubung aku dulu pemegang tanggung jawab di makrab, aku ambilin anak-anak yang dulunya kerja sama aku di makrab, di staff-staffku dulu yang di makrab itu aku tarikin semua ke UBVD, sama-sama nih berhubung udah klop kan waktu itu udah enak, jadi ya udahlah kita aja yang ngurusin gitu, udah terbentuk lah. Jadi waktu itu bulan-bulan apa ya, Januari ya, Januari ke arah Februari sih. Jadi memang lumayan mepet gara-garanya memang agak chaos waktu itu, gara-garanya emang Bang Renhatnya bingung ini harusnya yang jalanin prokernya itu aku atau pengurusan sebelumnya. Ternyata emang dari dulu kayak gitu, jadi yang baru ngasih ngambil alih gitu langsung. Menarik. Cukup chaos ya, Bang, berarti waktu itu. Lumayan chaos. lumayan. Oke, nah, siapa aja sih yang terlibat dalam kegiatan ini, Bang? Yang terlibat banyak ya. Jadi kalau tentunya ya aku dan kepanitan kecilku ya, kayak Anton, Ade, terus
apalagi Aisyah, Reksa, ya banyak lah ya nggak bisa aku sebutin, ada Reksi juga di situ. Jadi sebenarnya teman-teman BP sekarang itu juga dulunya itu ringku kan, maksudnya ring itu circleku gitu. Jadi Hmm, memang kami itu kayak sering ngumpul bareng, jadinya ya udahlah kita aja yang ngurusin gitu. Terus ada juga kating-kating, Kak Cici terutama, beserta BP-BP yang lama gitu. Terus juga ada Bang Andi dan kawan-kawan juga yang lain. Banyak sih yang terlibat sebenarnya. Itu Sar. oke oke. Nah, kalau gitu apa sih yang menjadi motivasi kakak buat menjadi ketua UBVD ini? Oke, kalau bicara soal motivasi itu sebenarnya panjang ya. Wah, Ini jujur aja, ini panjang banget. Jadi coba aku singkat aja lah ya. boleh boleh. Eh, jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh, aku dulu SMA itu di sekolah swasta, dimana aku nggak pernah ikut kepanitiaan apapun termasuk OSIS. Itu bener-bener aku fokus ke akademik pelajaran tuh. Nah, setelah aku masuk ITB, puji Tuhan aku keterima di SNPTN, eh, ngerasa gitu kalau misalnya akademikku itu nggak terlalu yang bagus kayak SMA dulu gitu, kayak seolah-olah turun gitu prestasinya. Nah, aku mikir nih, aku tuh tipe orang yang suka mikir ke depan, maksudnya aku nanti kerja gimana gitu, apakah cuma nganjain nilai IP atau apa gitu kan. Dan aku lihat ternyata nggak cukup gitu IP ku kan. Ya udah aku coba deh masuk ke panitiaan. Waktu itu memang awalnya aku sekongkolan sama ketua PAB dulu. Jadi tahu Bang Surya lah ya kalian, kalau Hmm. 19. Nah, dia itu dulu ketua PAB kan. Terus sekongkolan. Aku kan FTM, dia anak FTM kan. Ya udah, Sur jadi nakuring satu dong gitu. Aku gituin kan, kayak aku pengen nih, maksudnya ngasih effort gitu buat UBP gitu lah. Terus akhirnya kayak ya udahlah, lu di apa, makrab, ketua makrab gitu. Kirain penanggung jawab makrab tuh gimana gitu kan ya. Ternyata posisinya itu setara sama ketua UBP gitu. Maksudnya di luar kepanitiaan PAB tadi itu, sorry kok UBP, PAB. Nah, terus kayak oh ternyata kayak gini. Lama-kelamaan begitu akhir-akhir tahun kan udah mulai pelantikan tuh ya. Aku kayak tambah chaos gitu kan. Chaos gitu kan. Dan akhirnya tiba-tiba di sela-sela PAB itu kan udah mulai pergantian lah ya ke Bang Renhat, ditawar sama Bang Renhat, terus kamu mau jadi apa, maksudnya langsung tembak gitu kan, mau divisi operasional awalnya kan, tapi ternyata Hmm. ada Anton ya kan. Ya udahlah, aku ngalah, dapat divisi kepala bidang internal, di atasnya divisi kan. Waduh, ternyata aku dapat kepala departemen gitu kan, bawain 2 divisi, kekeluargaan sama operasional. Nah, singkat cerita, eh, berhubung aku jadi kepala departemen tadi, akhirnya mau nggak mau aku jadi ketua UBPD tadi. Jadi otomatis kan itu prokerku ya, otomatis jadi ketuanya dong, ketua kepanitiaan itu dong. Ya udah, ini secara nggak langsung sih sebenarnya, tiba-tiba dapat gitu. Gitu. Jadi kalau buat motivasi sebenarnya jauh dari uh, si UBPD ini. Justru malah aku nggak tahu kalau bakal jadi ketua UBPD kayak gitu. Kan mungkin aja tuh aku jadi kepala departemen tapi nyuruh anak jadi kepala acaranya kayak gitu. Gitu sih Sar. Menarik menarik Aku bang. menjawab lah ya. Jawab jawab. Nah ini yang terakhir nih bang. Ada pesan nggak untuk calon UBV sekarang? Kalau pesan sih selalu kalau misalnya ada anak yang wawancara aku, pasti aku pesannya satu yang paling aku tekenin. First thing first. Jadi maksudnya itu prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Jadi mulailah kalian tuh kayak bikin skala prioritas, mana yang paling penting, mana yang paling nggak penting, tapi termasuk penting, kayak gitulah ya. Dan ya mulai tekunin apa yang kalian ingin tekunin. Coba lihat ke depan, kalian hidup itu bukan cuma sebatas sebagai mahasiswa gitu. Setelah mahasiswa terus apa? Kerja kan? Nah itu, persiapkan hal tersebut. Terus mulailah aktif di kepanitiaan menurutku, karena jujur aja aku dapat banyak manfaat ya, dari BP, dari ketua acara, terus makrab juga, segala macam itu ternyata aku dapat relasi banyak, dapat pengalaman banyak, dan tentunya itu bakal jadi
bekal lah buat aku ke depannya gimana. So buat kalian, menurutku ada baiknya dia aku nggak memaksa sih. Ada baiknya kalian ikut kepanitiaan di UBV juga, karena jujur aja itu sangat bermanfaat. Itu Sar. Mantap. Oke, terima kasih Bang Sasta atas pesan-pesannya dan atas waktunya pada hari ini. Sekian dari topik mengenai UBVD kita hari ini. Selamat malam semuanya.